Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Isma Aziza Kurinci dari kelompok 9 dasar-dasar perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan perbankan syariah. Tantangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangannya tentu tidak semudah dengan membalikkan tangan. Dengan mudahnya akan diterima seluruh khalayak masyarakat, baik pengguna jasa perbankan secara umum maupun kalangan masyarakat secara khusus, terutama dari segi historikal dan politik. Negara kita baru mulai mencoba menjadikan perekonomian yang turut dan berpengaruh dalam kemajuan bangsa ini. Karena Perwata Atmaja merumuskan tantangan internal perbankan syariah sebagai berikut. 1. Masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah. 2. Rendahnya pemahaman masyarakat. 3. Masih terdapat jaringan pelayan. 4. Moral hazard. Tantangan eksternal yaitu 1. Pihak-pihak yang tidak senang dengan berkembangnya ekonomi syariah bersatu untuk menghambat perkembangannya, menghambat UU, PP, sosialisasi, dan implementasi di masyarakat. Kedua, ekonomi Islam dikaitkan dengan fanatisme agama. 3. Kompetensi teknologi, pelayanan dan perkembangannya, produksi dari sistem keuangan konvensional atau sekuler. Menurut sumber lain, ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian umat Islam. Yang pertama, dampak globalisasi, misalnya pesaing dari LKS asing. Yang kedua, persaingan di bidang layanan servis, termasuk di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, dukungan setengah hati dari pemerintah. Dan yang keempat, masih terbatasnya SDM yang andal. Yang kelima, pemahaman masyarakat tentang LKS dan bunga bank haram. Masih ada masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hal tersebut. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dengan progres perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Akan melanjutkan penjelasan dari Ayu, yaitu kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2011, Bank Indonesia itu sudah membuat kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah. Yang kebijakan pertamanya adalah untuk melakukan kajian mengenal intensif fiskal untuk perbankan syariah. Kebijakan kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ketiga, peningkatan sistem pengawasan. Kebijakan keempat yaitu penguatan permodalan seperti capital adequacy ratio atau CAR. Dan kebijakan kelima, pengembangan human capital perbankan syariah dalam perspektif pengembangan modern SDM untuk mencapai visi dan keunggulan organisasi yang mampu berdaya saing. Kebijakan keenam, yakni peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan untuk bank syariah ataupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau UUS untuk menerapkan service excellent kepada nasabah yang setara. Lalu kebijakan yang terakhir atau yang ketujuh, memberi edukasi kepada publik secara inovatif dan terintegrasi. Melihat antusias masyarakat yang cukup baik terhadap bank syariah, maka perlu sosialisasi yang lebih universal agar masyarakat merasakan manfaat perbankan syariah secara menyeluruh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Dan yang akan saya jelaskan yaitu tentang grand strategi pengembangan pasar perbankan syariah. Sebagai langkah konkret pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah grand strategi pengembangan pasar perbankan syariah. Dan sebagai strategi komprehensif, pengembangan pasar harus meliputi aspek-aspek strategi, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru
perbankan syariah nasional yang memiliki sifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, dan peningkatan layanan serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya, berbagai program konkret yang akan dilakukan kepada tahap implementasi dari Grand Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Perbankan Syariah antara lain adalah yang pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1 tahun 2008, membangun pemahaman perbankan syariah sebagai bank banking dengan pencapaian target aset sebesar 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%. Dan yang kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Dan yang ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah. Dan yang keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam, yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan atau mereka saling menguntungkan. Dan yang kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang berkompeten dan menyediakan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah, serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas. Dan yang terakhir, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan tentang Kapita Selekta pengembangan bank syariah di Indonesia.